Assalamualaikum anak-anak. Kita lanjutkan pembelajaran online kali ini, yaitu tema 1, subtema 3, pembelajaran kedua. Di pembelajaran kedua ini, kita akan mempelajari lagi tentang tulang, yaitu alat gerak pasif manusia. Dan juga kita akan mempelajari tentang SBDP, yaitu membuat komik. Perhatikan dan catat hal-hal yang penting. Nah, coba perhatikan di dalam gambar. Di sini, Edo sedang melihat tentang orang yang membuat gerabah. Tangan-tangan dan kaki para pengrajin gerabah begitu cekatan dan terampil membentuk tanah liat menjadi gerabah-gerabah yang bernilai seni tinggi. Dari situ dapat kamu lihat betapa rangka dan otot khususnya pada tangan dan kaki mampu berfungsi dengan baik. Apa yang akan terjadi jika salah satu organ gerak tersebut tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya? Kita akan mempelajari pada pembelajaran kali ini. Ayo coba perhatikan. Perhatikan bacaan ini. Kemarin pada pembelajaran ke-1 subtema 3, Lani diajak ayahnya untuk ke tempat pengrajin gerabah. Selesai memilih, tentunya mereka membeli. Lani diajak ayahnya untuk ke belakang rumah tempat memproduksi berbagai macam gerabah. Di sana, dia melihat berbagai macam jenis gerabah dan juga proses pembuatan gerabah. Mulai dari membuat adonan, mencetak, menjemur, dan membakar gerabah yang baru setengah jadi. Ada juga yang sedang mewarnai gerabah yang telah kering. Nah, kemudian dengan senang hati, pengrajin juga mempersilahkan Lani untuk melihat-lihat. Lani pun mencoba untuk membuat dan membentuk gerabah dari adonan tanah liat yang sudah disiapkan. Pada percobaan pertama, Lani masih gagal. Namun, Lani bersemangat dan mencoba lagi untuk membuat gerabah yang lebih berhati-hati. Dia mengikuti semua petunjuk yang diberikan oleh seorang pengrajin. Nah, kemudian Lani berhasil dalam membuat gerabah seperti itu. Kemudian Lani juga ingin tahu kenapa dia bisa gagal. Ternyata kegagalan Lani itu karena tangan dan kaki Lani kurang terampil dalam membuat gerabah. Pergelangan tangan dan jari jemari Lani masih terlalu kaku dalam membentuk gerabah. Kemudian, Lani juga diingatkan bahwa setiap gerakan dalam setiap kegiatan yang kita lakukan harus kita lakukan dengan benar agar tidak terjadi gangguan atau kelainan pada organ gerak kita. Tubuh kita tidak boleh terlalu dipaksa untuk bekerja sepanjang waktu. Ada kalanya organ gerak kita memerlukan waktu untuk beristirahat. Nah, coba kamu perhatikan gambar pengrajin tua ini. Nah, badannya sudah membungkuk. Kenapa? Karena dulu waktu muda dia terus memaksa tubuhnya untuk bekerja tanpa mengenal lelah, sehingga sekarang bentuk tulangnya sudah berubah. Berbagai gangguan-gangguan dalam tulang kita akan kita pelajari pada pembelajaran kali ini. Sebelumnya, coba perhatikan gambar ini. Ini adalah gambar organ gerak pasif manusia. Organ gerak pasif manusia itu terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama adalah tulang rangka kepala atau tengkorak. Tulang ini fungsinya adalah untuk melindungi otak kita dan juga sebagai rahang kita. Yang kedua adalah tulang rangka badan.
mulai dari leher sampai dengan di bagian bawah, yaitu menghubungkan antara pinggul kita dengan kaki kita. Ketiga adalah tulang anggota gerak atas dan tulang anggota gerak bawah. Tulang anggota gerak atas mulai dari bahu sampai jari, tulang gerak bawah mulai dari paha sampai juga jari kaki. Nah, jangan lupa dicatat ini ya. Macam kelainan pada tulang yang pertama yaitu fraktura atau patah tulang. Akibatnya bisa karena kecelakaan, baik kecelakaan berkendaraan motor atau jatuh. Coba perhatikan pada gambar. Jadi semula tulang kaki kita utuh, kemudian karena kecelakaan bisa patah dan juga bergeser. Jenis fraktura terbagi menjadi dua. Yang pertama, fraktura tertutup, yaitu patah tulang yang tidak sampai merobek kulit atau otot. Jadi patahannya ada di dalam tubuh. Yang kedua, fraktura terbuka, yaitu patah tulang yang merobek atau menembus kulit dan otot. Ini juga penting, harus kalian catat. Kemudian kelainan yang lain yaitu osteoporosis. Osteoporosis disebabkan karena adanya pengeroposan tulang. Karena tubuh sudah tidak mampu lagi menyerap dan menggunakan kalsium secara normal, sehingga tulang kita menjadi keropos dan juga tidak mampu untuk menahan tubuh kita. Perhatikan gambar ini. Nah, pengeroposan tulang ini mengakibatkan bagian-bagian tulang kita menjadi berongga lebih lebar. Kelainan selanjutnya yaitu fisura atau retak tulang. Kelainan tulang yang menimbulkan keretakan pada tulang akibat kecelakaan. Ini juga diakibatkan oleh kecelakaan. Nah, perhatikan. Kalau yang tadi patah tulang itu sampai patah, kalau ini hanya retak. Jadi tidak sampai patah tapi retak. Ini juga perlu untuk penanganan secara langsung oleh dokter. Tidak bisa kita tangani secara mandiri. Kelainan yang lain ada juga lordosis, yaitu kelainan tulang karena sikap duduk yang salah sehingga tulang belakang melengkung pada daerah lumbalis. Hal ini akan mengakibatkan posisi kepala tertalik ke belakang. Perhatikan gambar ini. Nah, jadi posisi tulang kita seperti gambar ini. Ini kalau kita merasa sakit di punggung biasanya karena sikap duduk kita yang kurang baik. Selain lordosis tadi juga ada skoliosis. Skoliosis adalah kelainan tulang karena sikap duduk yang salah sehingga tulang belakang melengkung ke arah samping. Hal ini akan menyebabkan badan akan bengkok membentuk huruf S. Perhatikan pada gambar. Nah, jadi hati-hati ya anak-anak pada saat duduk. Usahakan duduklah dengan tegap agar kalian tidak menghadapi kelainan-kelainan tulang seperti ini. Satu lagi kelainan tulang karena sikap duduk. Perhatikan dan catat. Kifosis. Kifosis adalah kelainan tulang karena sikap duduk yang membungkuk sehingga tulang belakang membengkok ke belakang. Perhatikan gambar. Nah, ini biasanya anak-anak yang terlalu dekat pada saat menulis atau terlalu dekat pada saat membaca.
Nah, kelainan-kelainan tulang ini akan mengakibatkan ketidaksempurnaan badan kita. Dan ini bisa juga dialami oleh semua orang, mulai dari anak-anak sampai dengan orang dewasa. Setelah kalian memperhatikan berbagai kelainan tulang tadi, coba buatlah model sederhana dengan menggunakan tanah liat. Perhatikan langkah-langkahnya. Siapkan tanah liat dan air, campur dan aduklah tanah liat dengan air, remas-remas atau injak-injaklah tanah liat yang sudah tercampur air tersebut. Untuk bagian menginjak ini, jika tanah liat itu banyak, namun jika hanya sedikit atau secukupnya, cukup diremas-remas dengan jari sampai lengket, jangan sampai encer atau masih terlalu kasar, sehingga pada saat mencampurkan dengan air jangan langsung terlalu banyak, sedikit demi sedikit saja. Kemudian bentuklah adonan tanah liat tersebut menyerupai tokoh manusia yang mengalami kelainan tulang lordosis atau kifosis atau skoliosis. Setelah terbentuk, keringkan dengan mengangin-anginkannya. Jangan langsung dijemur, karena jika langsung dijemur mengakibatkan retakan dan patahan. Nanti setelah kering, bersihkan dan berilah warna yang sesuai. Perhatikan contoh berikut ini. Nah, ini adalah contoh patung yang bisa kalian contoh untuk membuat model dari kelainan tulang, yaitu lordosis, skoliosis, atau kifosis. Nah, anak-anak, setelah kita mempelajari berbagai macam kelainan tulang, di sini dalam kegiatan Ayo Membaca, kalian diminta untuk membaca bagaimana posisi dan sikap duduk yang benar serta sehat. Di sini ada Pak John dan Bu Catherine. Pak John merasa sering mengeluh punggungnya nyeri dan pegal. Padahal setahu Bu Catherine, Pak John tidak pernah bekerja berat. Jabatan di kantornya pun cukup tinggi sebagai manajer pemasaran. Pak John sering menghabiskan waktu kerjanya dengan duduk. Pak John merasa sakit dan mengeluh kepada Bu Catherine. "Kenapa ya punggung saya sering pegal dan nyeri?" Nah, kata Pak John. Kemudian, posisi duduk tubuh tidak tepat dari Pak John dapat mengakibatkan otot-otot tertentu bekerja secara berlebihan. Misalnya saat menulis, bekerja di depan komputer dengan posisi duduk yang tidak tepat. Nah, tulang punggung merupakan bagian tubuh yang memiliki peranan besar dalam menjaga kestabilisan tubuh. Tidak dapat dipungkiri bahwa sebagai aktivitas sehari-hari kita dilakukan dengan posisi duduk, sehingga sangat penting untuk mengetahui posisi duduk yang benar untuk menjaga kesehatan. Anak-anak, kalian juga perlu menjaga bagaimana posisi duduk yang enak pada saat belajar, yaitu posisinya membentuk sudut 90 derajat saat duduk, sehingga posisi duduk seperti itu bisa membuat kita lebih sehat dan juga menjaga bentuk tulang kita tetap utuh. Dan juga kita harus selalu meminum air minimal 6 gelas sehari. Setelah kalian membaca cerita Pak John tadi, kalian sekarang diminta untuk membuat komik. Sebelum kalian membuat komik, akan Bu Guru jelaskan apa itu komik. Komik adalah suatu bentuk seni yang menggunakan gambar-gambar tidak bergerak dan disusun sedemikian rupa sehingga membentuk jalinan cerita. Komik dicetak di atas kertas dan dilengkapi dengan teks yang berfungsi untuk menjelaskan, melengkapi, dan memperdalam penyampaian gambar secara keseluruhan.
Teks atau kata-kata biasanya disajikan dalam gelembung-gelembung yang diserasikan dengan gambar. Perhatikan contoh komik berikut ini. Nah, contoh komik berikut ini adalah contoh komik dalam menghadapi corona. Pada panah-panah yang berwarna ungu itu adalah yang dimaksud gelembung-gelembung tulisan. Jadi, tulisan dibentuk atau ditulis di dalam gelembung-gelembung. Nah, anak-anak, coba buatlah komik dengan memilih salah satu tema berikut ini. 1. Sikap dan posisi membaca yang benar. 2. Proses pembuatan gerabah. 3. Berolahraga. Kalian boleh memilih salah satu tema berikut. Ini adalah contoh komik berdasarkan cerita Pak John dan Bu Katrina tadi. Coba perhatikan. Namun, komik ini tentunya belum sempurna. Kenapa belum sempurna? Karena tidak ada gelembung-gelembung kata-kata untuk memperjelas dari isi komik. Nah, anak-anak, demikianlah pembelajaran kita kali ini. Jangan lupa untuk selalu mencatat pada catatan yang penting. Seperti tadi contohnya, akan saya ulangi lagi apa saja catatan penting yang perlu kalian catat. Yang pertama adalah bagian-bagian dari rangka. Rangka manusia terdiri dari bagian tengkorak, tulang rangka badan, dan juga tulang anggota gerak. Kemudian kelainan-kelainan yang terjadi pada tulang mulai dari osteoporosis, kemudian kelainan pada saat duduk, lordosis, kifosis, seperti itu. Nah, anak-anak, demikianlah pembelajaran kita kali ini. Semoga dapat membantu proses pembelajaran online kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.